Katanya kalau misalnya luar negerinya kayak Caucasian, Eropa segala macam lawan Asia udah pasti Asianya kalah gitu karena dibilang faktor tubuhnya atau posturnya gitu kan. Menang lawan Prancis loh. Yang Prancis itu tingginya tinggi banget. Ya untuk kedepannya semoga Indonesia atlet-atlet difabel nantinya ada yang menjadi penerus atau generasi kami nantinya. Indonesia semakin baik lagi di bidang olahraga dan juga untuk pemerintah. Kita sangat mengucapkan terima kasih dengan segala apresiasinya kepada kami atlet-atlet difabel dan untuk masyarakat difabel. Semoga mereka juga punya semangat. Kami bisa dijadikan sebagai inspirasi bahwa atlet difabel juga bisa berprestasi. Selamat datang di Kompas Interview, ngobrol santai dengan berbagai point of view. Right. Hari ini Atia Kings kedatangan orang-orang yang sangat luar biasa sekali karena mereka adalah atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selamat datang Mbak dan Masku. Boleh perkenalan satu-satu mungkin dari ujung? Nama saya Kalimatus Sakia. Ya, dipanggilnya? Alim. Mbak Alim. Oke. Di cabang olahraga? Para badminton. Para badminton. Masnya? Nama saya Hari Susanto. Dipanggilnya? Hari. Mas Hari. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Kayaknya hari Minggu ya hari ini ya. Terus di cabang olahraga? Sama para badminton. Dan banyak? Saya Leani Ratri Oktila, dipanggil Ratri. Mbak Ratri. Dari cabur para badminton juga. Para badminton. Para badminton, baiklah. Karena mereka memang berlaga di Paralimpiade 2020 ya, yang ternyata baru berlangsung di 2021. Ini udah ada di mana-mana nih artikelnya ya kan, mengharumkan nama bangsa Indonesia mendapatkan medali emas setelah 41 tahun. Wow. Yang dapat medali emas waktu itu siapa ya? Mbak. Kita bertiga. Tiga-tiganya? Wow. Coba boleh ceritakan seperti apa? Saya mendapatkan 2 emas. 1 emasnya berpasangan dengan Mas Hari di mixed double. 1 emasnya berpasangan dengan Kalimatus Sadia di women's double dan perak di single. Ih, luar biasa loh. Di mana sih acaranya waktu itu diselenggarakan? Di Tokyo. Ya, Jepang. Oke. Pada saat itu ada kesulitan nggak pada saat mau berangkat? Karena kan lagi PPKM gitu kan suasananya. Kesulitan di keberangkatan sih nggak ada ya. Kita lebih kesulitannya mungkin lebih sebelum berangkat karena kita di masa pandemi, otomatis ketatnya di latihan, saya saling menjaga jarak atau sesuai prokes, terus kita harus menjalani PCR yang hampir setiap hari menjelang berangkat. Lebih kesulitan di situ. Kalau untuk keberangkatan karena mungkin kita sudah memiliki akses jauh sebelum itu, jadi untuk keberangkatan tidak ada kesulitan tersendiri sih. Baik. Sudah menjadi atlet berapa lama nih kalau dari Mbak Alim? Kalau saya dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD. Oke. Selalu badminton? Oke. Terus Masnya? Sama juga. Dari kecil udah bermain bulu tangkis karena keluarga suka bulu tangkis semua. Saya juga suka bulu tangkis. Kapan-kapan kita main bareng ya. Si bisa. Kalau Mbak Ratri? Sejak umur 7 tahun. Dari 7 tahun? Iya. Gitu. Jadi atlet tuh masih dari kecil ya, Bel? Oh gitu. Lu kecil jadi apa? Oh gitu. Terus saya mohon maaf dulu ya sebelumnya ya. Perbedaan latihan sama yang peserta Olimpik yang biasa seperti apa sih untuk di Paralimpik ya? Boleh siapa aja yang jawab? Kalau perbedaannya nggak ada perbedaan yang signifikan sih karena memang sebelumnya saya, Mas Hari atau Alim ini sebelum jadi atlet para kita juga memang sudah berlatih di klub. Sebelum di pelatnas memang kita atlet klub yang memang sejak dini kita sudah latihan, saya udah tahu basicnya atau segala macamnya, memang latihannya sudah memang sejak kecil intens. Cuma yang membedakan itu mungkin lebih ke program pelatih yang harus menyiapkan program yang berbeda untuk setiap atlet yang tingkat disabilitasnya berbeda. Nah, itu. Oke, kalau dari bertiga ini ada tingkat kesulitan yang berbeda? Ada. Boleh ceritain nggak sih kalau dari Mbak Alim seperti apa? Kalau dari aku CP. CP itu cerebral palsy yang setengah anggota tubuhnya kurang berfungsi dengan baik kalau Alim. Oke. Wow. Wow. Amazing.
Kalau dari Mas Ari? Kalau aku karena insiden kecelakaan, jadi ada kekurangan di bagian kaki kanan. Oke. Kalau boleh diceritakan sedikit, kapan kecelakaan yang terjadi dan apa yang terjadi? Waktu itu tahun 97, Hmm. kecelakaan di sepeda motor dan panggulnya pecah. Aduh. Sebelum itu sudah main badminton dan Iya. lanjut lagi main badminton setelah kecelakaan. Luar biasa ya, semangatnya patut dicontoh. Oke, Mbak Ratri sendiri juga. Sama dengan Mas Hari kecelakaan. Oh, oke. Kecelakaan di umur 21 tahun di tahun 2011. Aduh. Kecelakaan yang kaki kiri dan tangan kanan patah. Yang Yang menyebabkan perbedaan antara tulang kaki kiri dan kanan berbeda lebih dari 7 cm. Wah, main badminton biasanya susah ya, Mak. Luar biasa sekali gitu. Dan bagaimana dengan dukungan pemerintah selama ini gitu loh, selama menjadi Atlet. atlet? Sorry, pemerintah gimana? Kalau kalau pemerintah saat ini ya, kami rasain seluruhnya untuk di masa pemerintahan yang sekarang, kita cukup berterima kasih dengan segala apresiasi, dengan perhatian yang diberikan kepada seluruh atlet. Bahkan yang biasanya yang membuat kami merasa bangga lagi adalah ketika kami dianggap setara dengan mereka yang non para. Misalnya di masa pemerintahan yang sekarang ini kita benar-benar merasa istimewa karena kita tidak ada perbedaan dengan mereka. Itu yang lebih harus banget kayak gitu. Harus ada kesetaraan ya memang. Jadi ini kan setelah 41 tahun ya. Tidak pernah juara dan kembali juara gitu. Kira-kira apa sih yang membuat akhirnya tahun ini bisa gitu loh memberikan medali ke tanah air? yang membuat bisa ya karena mungkin dia lebih tekad juga. Kita dari National Paralympic Committee itu sendiri kita sudah, walaupun di masa pandemi kemarin tidak ada event, tapi kita tetap latihan seperti biasa, tetap intens karena ajang ini adalah ajang tertinggi di dunia. Setiap atlet, setiap organisasi pengen menampilkan yang terbaik. Begitu juga kami bertiga dan teman-teman di NPC Indonesia ataupun ketua umumnya Pak Seni Marbum selalu menegaskan ke seluruh atletnya untuk berlatih keras walaupun event itu sendiri belum pasti terlaksana waktu itu ya. Kita dengar banyaknya event di cancel, banyak ini. Tapi kita tetap prepare. Saya ya seinten mungkin tetap di Platnas Solo. Iya. Lawan tersulit selama Paralimpiadanya berlangsung bagi Anda bertiga siapa? Cina ya. Cina untuk saya di double sama Alim, kalau untuk saya sama Mas Ari di mix double lawan terberatnya itu dari Prancis. Prancis. Kesulitannya di mana? Karena itu sering berimbang di event-event sebelumnya, kita udah sering bertemu, jadi siapa yang lebih siap di lapangan. Itu yang paling. Emang musuh bebuyutan lah ya sama Prancis ya. Bebuyutan lah benar. Kalau Cina gimana? Apa kesulitan melawan Cina? Ya sama kali ya karena memang sering bertemu juga. Bebuyutan juga ya. Udah sama-sama udah saling tahu lah kelemahan kita gitu. Kita juga udah tahu kelemahan mereka. Gitu. Jadi kali ini udah kebaca nih, mau kemana nih dia gitu ya, makanya bisa menang. Kita tinggal mempersiapkan dari sebelumnya aja. Biasanya kan kalau misalnya kayak Piala Dunia gitu ya, katanya kalau misalnya luar negerinya kayak Caucasian, Eropa segala macam lawan Asia udah pasti Asianya kalah gitu, karena dibilang faktor tubuhnya atau posturnya gitu kan. Menang lawan Prancis loh. Benar, yang Prancis itu tingginya tinggi banget. Kita bola naik sedikit habis. Nah itulah, gimana coba? Kasih bola tanggung dikit kan, tus gitu kan. Paham banget nih. Bukan lagi Wak. Nanti abis ini kalau nggak jadi di Kompas Entertainment jadi atlet gue. Ini guru gue udah ada di sini. Iya. Nah terus yang paling berkesan dari kemarin tuh, event kemarin apa sih yang paling diingat gitu? Yang paling diingat ya kami di sini bisa mengukir sejarah di sana setelah 41 tahun belum pernah mendapatkan medali emas. Dan kami kemarin tampil di sana bisa meraih 2 medali emas untuk Indonesia. Luar biasa. By the way, sampai di Indonesia kan udah pasti karena memang beritanya juga langsung kemana-mana. Saya juga senang sekali hari ini ketemu gitu kan, bisa ketemu sama orang-orang yang berjasa gitu untuk Indonesia. Bagaimana sih perasaannya ketemu keluarga, membawa medali gitu, pasti kan senang banget ya? Ya sangat terharu. Nyangka nggak sih kayaknya udah pasti bakal menang sih sampai? Kayak mimpi, ya. Gimana coba boleh Alim?
Kalau aku sih mikirnya kayak mimpi sih Mbak, sampai sekarang pun kayak nggak, masa iya sih? Iya, sama semuanya juga gitu. Harapannya nih untuk kedepannya gitu. Ya untuk kedepannya semoga Indonesia atlet-atlet difabel nantinya ada yang menjadi penerus sektor generasi kami nantinya. Indonesia semakin baik lagi di bidang olahraga, dan juga untuk pemerintah kita sangat mengucapkan terima kasih dengan segala apresiasinya kepada kami atlet-atlet difabel, dan untuk masyarakat difabel semoga mereka juga punya semangat. Misalnya kami bisa dijadikan sebagai inspirasi bahwa atlet difabel juga bisa berprestasi. Yes, that's right. Semoga ya, jadi bukan cuma dari beberapa cabang olahraga, semuanya harus menang medali emas ke depannya. Amin. Lalu menurut saya kan memang atlet itu harus diapresiasi ya, karena kan memberikan jasa gitu ya untuk negeri kita. Apresiasi dalam bentuk apa yang sudah diterima sejauh ini atas perjuangan? Wah, banyak banget ya yang kita dapat dari apresiasi, misalnya dari presiden, dari pemerintah, kementerian-kementerian, dan juga dari pengusaha, gubernur, sampai ke bupati, atau pada perusahaan-perusahaan swasta yang kita dapat kali ini. Ya luar biasa banget. Luar biasa ya? Iya. Jadi pengen jadi atlet? Banyak ya? Tapi dapat emas dulu, Bel. Iya, Mas Puri, Mas Zaki. Ya, bagus. Tapi agak intern sekali ya. Cuma maksudnya kenapa mereka bertiga ini ada di samping kita di Kompas Entertainment, karena salah satu yang mengapresiasi juga dari Pak Basuki Surojo. Seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan untuk Pak Bas sama Mas Lanang kalau nggak salah ya? Iya, Mas Lanang juga. Yang kemarin menghubungi pertama sih Mas Lanang. Oke. Mas Lanang. Cuma ceritanya seperti apa tuh? Menemukan kontaknya seperti apa tuh? Yang saya tahu tuh Mas Lanang kemarin tuh nge-DM via Instagram, misalnya ingin bertemu untuk menyampaikan apresiasi, untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan kita di Tokyo kemarin gitu. Jadi juga saya lihat di beberapa sosial media Mas Lanang juga sempat ada Pak Basuki yang komentar di situ. Nah, untuk acara itulah kami datang ke sini, berharapnya bertemu dengan beliau-beliau. Saya berharap ya, biasanya kan saya ngeliat Pak Basuki kan hanya dari televisi aja kan, komentar-komentarnya. Saya juga cuma lihat di TV loh Pak Basuki itu. Jadi saya bilang sama Kak Bella tadi, Pak Basukinya nggak ada. Kita nggak apa-apa deh ditunda acaranya, yang penting ketemu beliau, saya bilang gitu. Iya, tapi kabarnya katanya mau balik ke mana ya? Mau balik ke Riau. Ini dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, saya dari Riau. Bandung masih bisa tektok lah. Sisi Bandung, gas. Riau kan nyebrang pulau. Iya bener. Ini sayang sekali ya. Kapan emang harus balik ke Jawa Timur dan Riau? Harusnya hari ini karena kemarin udah komunikasi sama Mas Lanang untuk acara hari ini, jadi ditunda. Bas, sini loh. Iya, sayangnya hari ini berhalangan hadir, baik Mas Lanang dan juga Pak Bas. Tapi semoga obrolan kita hari ini tuh menginspirasi juga teman-teman semua yang nonton gitu, yang nonton konten ini, bahwa sekali lagi atlet-atlet ini tuh butuh sekali untuk diapresiasi karena perjuangannya luar biasa. Dari nungguin kapan dipanggilnya, setahun ya delaynya kan, harusnya 2020 ke 2021, udah gitu latihannya juga keras sekali. Jadi ayolah, tuh apresiasi, itu tidak ada salahnya. Untuk Alim nih, ke depannya manggilnya Alim aja, kayak tuan gue nih. Iya, masih muda ya? Masih muda ini. 22 kan? Saya 22,5. Alim, ke depannya kamu kan masih muda banget nih. Kamu punya rencana apa? Tetap mau jadi atlet atau mau mencoba hal-hal lain mungkin di dunia ini? Kalau untuk kedepannya sih pengennya masih jadi atlet. Pengen jadi atlet? Masih di badminton? Gak mau coba cabur lain? Enggak, masih pengen di badminton. Apa yang pengen kamu explore lagi di diri kamu? Kemampuan apa lagi di dalam badminton? Pengennya sih masih pengen ikut Olimpiade 2024. Bakal ada lagi ya harusnya? Di Paris. Di Paris. Dah, datengin kandangnya tuh. Si orang-orang Perancis ini didatengin. Terus ke depannya pengen tetap kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Ari sendiri? Ya masih berjalan, pengen jadi atlet juga. Di usia yang tidak muda ini. Tapi yang saya mau nanya usia nggak enak Bu. Usianya soalnya udah kepala 4 nih jadi. Bener, udah kepala 4. Tapi masih kelihatan muda ya. Saya pikir kakak Ade loh tadi. Seluruh.
Jadi mudah-mudahan nanti di 2024 masih bisa menyumbangkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. amin, amin, amin. Sehat selalu yang penting. Tapi udah ada kekeran belum sih yang bakal gantiin gue ini nih gitu. Udah ada belum sekarang? Regenerasi. Regenerasi ada, tapi untuk di campur internasional masih Sejauh lah ya. jauh. Belajar sama Om ya. Biar jago. Oke, kalau dari Mbak sendiri? Ya sama gitu ya, saya masih pengen menjadi atlet. Kalau misalnya sehat dan diberi kemampuan untuk tetap bisa bertanding nanti di 2024, saya masih pengen bertanding, saya masih ingin menjadi inspirasi banyak orang, terkhususnya atlet-atlet difabel atau teman-teman semua yang difabel. Tapi pun seandainya nanti ada regenerasi yang lebih baik daripada kami, ya kami harus siap mundur. Semoga aja nanti ke depannya banyak regenerasi atlet lagi. Ya. Amin, 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 amin. Baiklah, yang namanya menjadi atlet, apalagi ada kebutuhan khusus gitu ya, difabel, pasti kan perjuangannya juga ekstra gitu ya. Boleh ceritain nggak sih, apakah pernah menemukan titik rendah gitu, titik terendah dalam hidup? Jenuh gitu. Jenuh, nggak bisa jenuh, bisa kayak susah banget sih nih gitu pelatihannya. Boleh mungkin dari Mas? Apa ya mungkin ya, yang kalau masalah jenuh sih kemarin dari masa pandemi kan, karena kita dari hotel ke lapangan tiap hari gitu terus kan. Mau keluar takut. Karena kan syarat-syarat untuk ke Tokyo itu kan kita di 1 minggu terakhir kena positif nggak bisa jadi berangkat. Gitu. Duh, iya ngeri ya. Jadi agak jenuh di sini ya dengan rutinitasnya pada saat itu. Karantina ya, pada saat karantina. Jadi lawan terberatnya itu selain musuh di lapangan juga pandemi. Pandemi itu paling berat. Soalnya kita sebelum bertanding kita positif, kita nggak bisa bertanding. Udah dari itu berapa tahun sebelakang itu hilang semua. Iya. Karena misalnya seandainya positif ya, beruntungnya pemain dari atlet dari Indonesia semuanya nggak ada yang positif, semuanya negatif dan bisa bertanding di sana. Iya, untung aja. Tapi pada saat, maaf ya, saya harus bawa lagi. Pada saat kena kecelakaan gitu untuk Mbak sama Mas. Itu ada nggak sih momen down dulu gitu? Udah deh, kayaknya gue nggak bakal bisa balik lagi melakukan hobi gue gitu. Mas Hari nih kayaknya. Wah, Pernah. ada. Kayak gimana tuh Mas ceritanya? Jelas ada, karena kan pas kecelakaan itu kan sangat parah aku. Jadi nggak aktivitas yang keseharian. Jatuh, nggak, ya merasa minder kan. Akhirnya sedikit tumbuh lagi dan bergabung ke olahraga disabilitas ini. Dan Jadi, sampai sekarang. Sempat putus asa ya? Ya, betul. Apa sih yang membangkitkan lagi akhirnya? Dukungan Dorongan keluarga dari kah? keluarga, orang tua, ibu terutama. Apa yang mereka bilang pada saat itu? Jangan putus asa, semangat terus, nanti juga mungkin ada jalan yang terbaik dengan kejadian ini gitu. Sampai akhirnya latihan lagi, berapa lama tuh recovery? Dari Mulai bergabung dari 97, mulai bergabung bulu tangkis 2005 baru ini. Udah berarti 8 tahun. 8 tahun recovering dan juga latihan lagi. Enggak, baru menginjak pas 2005 udah baru pegang raket lagi. Lama juga ya, 8 tahun tuh untuk recovering all the feelings dan lain-lain ya. Sempat ada trauma juga mungkin. Trauma. Kalau Mbak Ratri? Kalau saya berbeda dengan Mas Hari, karena Mas Hari mungkin keadaannya sangat parah. Misalnya sampai pecah, kalau saya memang patah, tapi kan nggak yang, misalnya nggak kehilangan anggota tubuh. Waktu itu juga walaupun tangan sama kaki patah, tapi saya masih, ya paling nggak itu paling masih utuh. Yang saya pikirkan waktu itu kan, saya hanya berpikir saya mau istirahat, capek. Saya jadi atlet sejak umur 7 tahun, mondar-mandir di Pekanbaru sana. Ketika saya terbaring, saya mikir enak banget nih istirahat gitu. Jadi saya nggak masih berpikir positif di saat saya terjatuh, terpuruk. Mungkin yang lebih sakit itu kan ketika ngelihat mama, papa, mereka misalnya ngerasa kasihan nih, aduh anakku yang biasanya di luar sekarang harus terbaring. Mungkin dengan saya tuh ngerasa terpuruknya ketika ngeliat mama papa sedih karena keadaan saya, padahal kok saya baik-baik aja sebenarnya, nggak seperti yang beliau pikirkan. Tapi tuh bangkit lagi, saya justru membangkitkan diri sendiri tuh pas event saya baru tahu ada event olahraga difabel dan saya bergabung.
Di situ saya dapat meraih medali emas, saya bawa ke orang tua, saya yakinkan lagi ke orang tua bahwa saya masih bisa main badminton lagi. Jadi akhirnya kembali lagi. Jadi pas main badminton lagi, saya bisa dapat medali, saya masuk ke pelatnas, bergabung dengan teman-teman yang lain. Prestasi saya di sana jauh lebih bagus mungkin ketika sebelum saya kecelakaan. Jadi di situ saya sering mengeluarkan statement, saya musibah saya ini membawa berkah. Luar biasa. Luar biasa. Tidak terbayang ya orang tua yang tadinya sempat melihat Mbak Ratri gitu kayak sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, sampai ngomong, pulang-pulang bawa emas kan? Iya, papa saya sampai ngomong saya ke teman-teman, aduh aku tuh sedih soalnya kenapa anakku yang aku banggakan sekarang ujung tombakku patah gitu. Dalam hati saya berpikir, tapi nggak berpikir bakalan jadi prestasi di badminton. Waktu itu kan udah kecelakaan, saya juga nggak tahu tentang olahraga difabel. Iya. Cuma saya bilang sama teman-teman, papa saya menganggap saya ujung tombaknya patah. Salah deh, akan saya buat ujung tombak ini semakin runcing. Gitu. Iya guys, gitu. Dibikin runcing jadi. Bikin kasih runcing kakak. Jadi lu tuh kalau dapat cobaan dalam hidup jangan langsung down selesai gitu. Iya, betul. Tombak lu dibilang lu tumpul, raut. Nggak di laut ya, tombak tuh diapain sih? Serut. Es kali serut. Kalau kamu, sorry banget, kamu berarti, Lim, sorry banget, kamu berarti dari lahir ya? Iya. Nah, bagaimana kamu dengan keadaan seperti itu dari lahir, terus kepikiran itu mau ikutan bulu tangkis gitu, atau badminton? Ya kalau dari awal sih dulu kan apa ya kayak sekolah gitu ya Mbak. Terus habis itu kakak bilang, Lim kamu jadi atlet aja gitu. Lah dulu tuh awalnya pengennya itu malah bukan atlet badminton, pengennya jadi atlet voli. Terus katanya kakak itu bilang, lu kalau kamu jadi atlet voli lah gimana orang tanganmu kayak gitu katanya gitu. Terus ya udah akhirnya dimasukin di klub itu. Jadi bukan pilihan kamu sebenarnya, tapi sekarang mulai menyukai. Ya mulai menyukai. Gitu ya. Ini gimana mempoli tanganmu gitu? Gimana? Gundul kan? Voli boleh disundul kan? Boleh. Hah? Boleh. Makanya main volley di rumah saya boleh. Boleh. Nyundul ke kaki gak apa-apa. Kayak takraw udah. Kaki boleh, kaki boleh. Oh kaki boleh main volley? Masa? Boleh. Sekali-sekali mah. tapi Sekali-sekali boleh. Kalau kepepet, Kepepet boleh. kalau terusan takraw jadinya. Beneran? Bener. Boleh? Boleh, sekali-kali boleh. Oh iya. Oh, Volley selama di sekolah begini kok. iya. Kalau gitu kenapa volley nggak gini aja mainnya? Nanti nggak ada beda ya sama bola pantai. Apa sih? Apa sih Bel? Iya. Terus dari keluarga ada nggak sih yang ini juga atlet juga? Mas Arya, Ada. Siapa yang atlet juga? Ya anak atlet juga. Oh gitu. Ya. Badminton juga. Badminton juga, tapi masih di level di tingkat Jawa Barat aja. Tetap saya di bawah. Anak darah nggak apa-apa. Boro-boro saya cuma main tiap hari Minggu. Oh gitu. Biar kurus. Oh gitu. Terus belum nggak ada di kakak kamu? Kalau aku kakak ada main bola tapi. Oh main bola. Atlet juga mau mengarah jadi atlet nasional. Sekarang lagi ikut apa ya? Liga. Di mana? Liga. Liga 3. Liga 3. Ih, mantap. Banyak tahu ya ini Kak Ratri ya? Iya, soalnya jadi juru bicara mereka kan. Oh gitu. Iya. Kak Ratri sendiri? Sendiri, maksudnya atlet sendiri di keluarga Saya atau? nomor 2 dari 10 bersaudara yang semuanya atlet bulu tangkis. Satu tim. Tuh. Satu tim, kurang satu, kurang kiper kali. Kalau tambah satu nih saya jadi atlet bola. Ya udah saya masuk Untung deh. 10. Oh gitu, seru ya. Berarti keluarganya olahraga banget ya? Oh, sering olahraga bareng keluarga nggak? Nggak pernah, kan kita jauh dari keluarga semua. Oh iya, kalau pulang kerja masa nggak main? Aduh, pulang kerja tuh belum tentu setahun sekali, momennya pas Natal doang kalau saya. Oh gitu, ini balik ke Riau ada kepo banget gue. Mau ada acara keluarga apa gimana? Sebenarnya kalau pulang kerja jarang Kak, jadi saya tuh atlet paling jarang pulang. Jadi kalau kemarin setelah dari Paralimpik pulang ke Indonesia, kita karantina, saya pulang ke Riau itu hanya 2 hari. Hari pertama penyambutan dari gubernur, hari kedua bupati langsung ke rumah. Besok paginya saya udah terbang lagi ke Jakarta. Ih sibuk banget, gimana Dan tuh? tujuannya itu tuh untuk apa? Sibuk, kita semua sibuk ya, Mas Ari juga nggak pernah bisa belum berkumpul dengan keluarga. Kalimantan sendiri juga berkumpul dengan keluarga, belum berkumpul. Saya mengambil acara-acara seperti ini kan tujuannya untuk menginspirasi teman-teman difabel, mempublikasikan olahraga difabel. Betul. Jadi memang yang teman-teman difabel yang mau jadi atlet tuh gimana sih caranya sebenarnya lewat mana?
Banyak kita jadi di National Paralympic Committee itu selain pusatnya ada di Solo dan setiap provinsi daerah itu selalu ada. Pengcapnya di kabupaten kota ada juga. Ada. Oh gitu. Jadi bisa dan pasti langsung diajarin maksudnya walaupun dari nol banget. Iya, jadi nggak harus mereka masuk para badminton, nggak. Jadi kan semua cabur juga ada. Nanti dilihat dari tingkat keterbatasannya di mana, bagusnya ke cabur yang mana, nanti kan diarahin di sana. Nanti diarahin karena itu kan NPC itu kendaraannya itu. Betul betul. Cabur apa sih yang kira-kira paling sulit untuk ditaklukkan di Untuk Paralimpik? di internasional Di gitu ya. internasional ya. Untuk saat ini sebenarnya National Paralympic Committee untuk seluruh cabur kita bisa dibilang kita unggul ya Mas. Mungkin yang enggak itu kayak boccia. Iya. Apaan tuh? Boccia itu olahraga yang pakai kursi roda pakai apa Iya, sih? yang Kayak pakai bola CP-nya, gitu. Oh, CP-nya Mungkin yang berat juga ada. keterbatasannya sangat berat. oh gitu. Kita caburnya banyak sama juga seperti yang able, mereka yang itu sama olahraganya semuanya sama. Oke, berarti yang masih harus diperhatikan banget yang bucia tadi itu ya. Boccia. Kalau untuk kayak bulu tangkis, renang, atletik, tenis meja, kita semua Itu bisa udah dibilang bersaing ya. bersaing di internasional, unggul bahkan. Lu nggak mau jadi atlet Bel? Nggak mau jadi atlet? Olahraga aja jarang. Sejauh ini sudah berhasil, maksudnya udah masuk media udah banyak banget lah ya. Iya. Dan apa dampak yang dirasakan langsung gitu dari Mbak dan juga Mas kalian telah menginspirasi gitu. Mungkin ada yang DM kayak. Iya banyak banget. Banyak Jadi banget, kalau menurut saya itu setiap saya hadir di tempat-tempat live atau podcast atau segala macam itu, kita kan selalu istilahnya itu ayo dong mengajak teman-teman atau orang-orang yang punya teman-teman difabel. Ya kalau dari DM, dari WA itu banyak misalnya responnya, Kak saya difabel ini bagusnya saya kemana ya. Itu paling nggak kan kita bisa jadi inspirasi buat orang lain. Iya. Iya iya benar-benar. Berarti udah jadi selebgram nih semuanya ya. Udah centang biru semua saya lihat. Iya lagi. Iya. Sorry udah? Oh, belum. Ini punya Instagram juga baru. Oh baru bikin. Kan di Bikin zamannya Mas, nggak ada. endorse Di banyak. zamannya nggak ada. Oh iya. Ini saya mulu yang Mas punya Instagram nggak? Yang Instagramnya kayak apa Rat? Katanya. Aduh. Saya juga yang ngajarin. Karena fokus terhadap latihan. Makanya latihan. Jadi orang itu kalau ngubungin Alim sama ngubungin Mas Hari itu ke saya jadikan Baratri untuk Alim sama Mas Hari gimana? Udah tenang aja ke saya aja. Nanti saya yang menyampaikan ke beliau. Saya bilang. Nah, lu juga nggak main Instagram? Main. Main. Baru juga? Enggak, udah lama. Ini yang orang lama nih. Wajar nih nggak ngerti Instagram. Agak sepuh lah ya. Sepuh nggak tuh? Mas buka DM-nya. DM-nya yang gimana Rat? Direct message. Kalau ya. kan banyak tuh, tapi aku bilang sama Rati, Mbak ini siapa sih Mbak? Gituin. Masih begitu ya? Tapi sekarang udah mulai ngerti dong. Ya, jadi banyak dong fansnya ya. Cie Alim. Iya nanti kita bikin details. Tapi Ratri sendiri kan masih sekolah apa gimana? Kalau balik ke kampung halaman? Alim. Kalau aku enggak, udah lulus Mbak. Udah lulus. SMA. Oh, gitu. Ini udah ASN loh. ASN. Pegawai negeri semua loh. Udah pegawai negeri semua. Ini ada teman saya itu yang di dalam juga mau jadi pegawai negeri ya. Kita doain Kafik untuk penghasilannya. Iya. Kebetulan ada orang dalam loh Kafik. Ya. Iya tuh kan. Jadi memang sebenarnya keterbatasan itu hanyalah apa ya? Di pikiran kita aja gitu. Kalau misalnya kita bisa mendobrak itu, semua orang bisa meraih mimpinya. Bukan begitu? Oke. Penutupan? Ini karena keterbatasan waktu, kita juga tidak mau menjara kalian di sini. Mungkin masih ada kesibukan yang lain. Terakhir untuk sekali lagi bisa mungkin memberikan ucapan terima kasih untuk apresiasi dari Pak Bas, Mas Nanang yang akhirnya kita bisa ketemu hari ini, atau mungkin pihak-pihak tertentu, silakan. Ya, untuk Pak Bas, untuk Mas Nanang, terima kasih atas semua apresiasinya. Semoga apresiasi yang diberikan kepada kami ini bisa menginspirasi teman-teman kami yang di luar sana untuk bisa berprestasi meski di tengah keterbatasannya. Amin.
Mari kita doakan bersama atlet-atlet ke depannya semakin sejahtera lagi gitu kan semuanya, dan juga atlet Indonesia lagi-lagi bisa membawa medali-medali emas untuk Indonesia. Terima kasih sudah hadir di studio Kobas Entertainment. Ketemu lagi kapan-kapan. Sukses terus, sehat selalu. Dan jangan lupa kita main badminton bareng. Sampai ketemu lagi di konten Kobas Entertainment selanjutnya. Bye. Oke. Teman-teman nih, moga-moga jadi apa tahun depan berapa tahun lagi Mas? 2024. 3 tahun lagi biar mantap. Semoga bisa menginspirasi Iya, teman-teman. menginspirasi teman-teman, jangan patah semangat ya. Jadi latihannya waktu itu gimana tuh? Kok bisa apa? Yakin? Kita selalu di pelatnas terus sih Pak. Kita kan di Solo dari tahun 2013 ya di Solo jangka panjang terus. Walaupun di pandemi kemarin ada event atau nggak ada event, kita tetap pelatnas. Jadi nggak ada instan ya? Nggak ada. Oh, nggak ada instan. Jadi latihan seminggu besok ini nggak ada? Nggak ada. Kita Wah, bertahun-tahun nggak ada, Pak. Bos.